Maafin gue ya, Rah, ucap Karamel memeluk tubuh Zahra. Mereka baru saja keluar dari studio syuting acara talk show yang dipandu oleh Deddy Corbuzier. Kalau aku nggak nyuruh Rian buat bikin Tuan Erwin datang ke sana, pasti Tuan Erwin masih hidup. Karamel merasakan getaran kecil di tubuh mungil Zahra. Ini semua bukan salah kamu, Mel. Ini semua sudah takdir. Kalaupun Mas Erwin tidak ke sana, pasti Mas Erwin tetap akan sedih karena melihat Rena tidak terselamatkan. Karamel menghela napas sesak. Yang sabar ya, Rah. Zahra mengangguk. Mereka melepas pelukannya setelah Pak Dendi datang menghampiri mereka. Zahra, terjadi sesuatu dengan Viola. Kita harus segera ke rumah sakit. Dendi menggoyang-goyangkan ponselnya. Ya ampun, ada apa lagi? Zahra menggertakkan giginya. Belum tuntas kesedihannya, sudah datang kesedihan-kesedihan yang lain. Rasanya Zahra ingin kabur dari dunia yang menyeramkan ini. Dendi dan Zahra bergegas menaiki mobil. Melesat kencang melewati jalan protokol untuk menuju ke rumah sakit. Ada apa dengan Mbak Viola, Pak? Tanya Zahra khawatir. Dendi menggeleng besar. Aku tidak tahu, Rah. Cepatan, Pak. Zahra terlihat begitu panik. Takut terjadi apa-apa dengan Viola. Viola memang selalu terlihat biasa-biasa saja. Tapi siapa yang tahu jika ternyata wanita itu sedang menahan depresi yang sangat luar biasa. Bisa saja Viola melakukan hal-hal yang tidak-tidak untuk dirinya sendiri, seperti bunuh diri, misalnya. Pikiran Zahra melayang-layang kemana-mana. Baru saja Pak Dendi memarkir mobilnya, Zahra sudah buru-buru turun untuk memasuki gedung rumah sakit. Zahra berlari kencang menyusuri lorong rumah sakit, menabrak beberapa petugas dan beberapa orang yang sedang melintas di hadapannya. Sampailah Zahra di depan ruangan Viola dirawat. Mbak Viola! Teriaknya sekuat tenaga seolah tidak ingin terjadi apa-apa dengan Viola. Zahra membuka pintu dengan kasar. Dan... perempuan itu membungkuk dengan napas terengah-engah, kelelahan. Ternyata Zahra hanya dikerjai oleh Viola. Viola hanya tertawa terbahak-bahak di ranjangnya. Ada boneka beruang besar berwarna biru di sebelahnya. Kejutan! Pria yang bersembunyi di balik boneka sebesar manusia itu melompat memberi surprise kepada Zahra. Zahra menepuk jidatnya. Hilang lagi. Gak kapok apa? Batin Zahra kesal. Ya, kena prank lagi. Viola kembali tertawa meledek Zahra. Ih, gak lucu tau Mbak. Bikin aku panik aja. Zahra benar-benar marah. Viola mendorong boneka besarnya ke arah Zahra. Kemudian mengambil setangkai bunga mawar yang ada di balik punggungnya. Zahra, aku punya sesuatu buat kamu. Ini lagi. Kamu gak malu apa ganggu-ganggu aku terus? Zahra kini melotot ke arah Filan. Aku hanya mau ngasih hadiah ke kamu, Rah. Karena hari ini kamu ulang tahun. Filan berjongkok di depan Zahra dengan wajah memohon. Sambil mengulurkan setangkai bunga mawar itu ke arah Zahra. Bahkan Zahra sendiri tidak ingat kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Zahra kembali menatap bunga mawar yang diulurkan Filan. Please, Rah. Kali ini aja terima hadiahnya. Filan masih memohon. Zahra melipat kedua tangannya di depan dada sambil mengalihkan pandangannya ke arah lain. Zahra, please. Enggak. Kalian udah bikin aku jantungan, tahu gak? Zahra berbalik badan hendak pergi dari ruangan itu. Kalau itu dari aku, langkahnya langsung terhenti setelah mendengar suara bariton itu.
bukan suara Filan, bukan pula suara Viola. Yang jelas, Zahra masih enggan untuk berbalik badan. Tubuhnya terasa kaku. Kalau itu dari aku, kamu masih gak mau nerimanya. Suara itu telah meluluhkan dunia Zahra. Zahra menyipitkan matanya saat berbalik badan untuk melihat langsung pria yang bicara itu. Kakinya melemas, tubuhnya gemetar. Rasanya seperti mimpi. Benar-benar seperti mimpi. Pria itu menentangkan tangannya, mempersilakan Zahra untuk memeluknya. Zahra tersenyum dalam tangisnya. Zahra tersenyum. Akhirnya, hari itu Zahra benar-benar tersenyum. Akhirnya, detik itu juga Zahra bisa tersenyum sangat tulus. Zahra berlari dan melompat memeluk tubuh pria tampan itu, hingga tubuh Erwin menabrak tembok di belakangnya. Zahra terisak di dekapan Erwin. Seperti biasa, Erwin hanya tersenyum sambil mengusap-usap punggung Zahra. "Ini beneran kamu?" tanya Zahra sesenggukan. "Menurutmu siapa?" tanya Erwin sambil terkekeh kecil. Zahra mengeratkan pelukannya lebih dalam lagi. "Jadi selama ini kamu ngerjain aku kayak Mbak Viola?" Erwin hanya tersenyum miring. "Is, kamu jahat, jahat. Masih hidup gak bilang-bilang." Zahra memukul-mukul dada Erwin sambil terisak. Erwin hanya terkekeh santai. Sementara Viola dan Filan hanya tersenyum haru menatap mereka berdua. "Aku sebel deh sama kamu, bikin khawatir aja." Zahra masih memukul-mukul dada Erwin. Tak lama kemudian terdengar suara anak kecil menyanyikan lagu ulang tahun, membuat Erwin dan Zahra langsung menoleh. Anak perempuan itu mendengus karena kue ulang tahun yang dipegangnya terjatuh. "Anjir, malah tumpah. Bajingan." Orang-orang yang berada di belakang Rena langsung membengkap mulut Rena. "Rena, mulutnya!" tegur neneknya, Ibu Viola. Zahra langsung merekakan senyumnya tatkala melihat anak bandel itu masih tetap sama seperti dulu. Zahra berjalan menghampiri Rena yang tampak menyesal karena menjatuhkan kue ulang tahunnya. "Gak usah sedih, nanti Om Revan beli lagi," bisik neneknya pelan ke telinga Rena. Rena masih tertunduk lesu sambil menatap kue ulang tahun yang berserakan di atas lantai. Zahra langsung mengangkat tubuh Rena dan menggendongnya. Perempuan itu berulang kali mencium pipi lembut Rena. "Bibi, Mama gak marah kan? Kuenya aku jatuhin." Rena malah membahas hal itu. "Kok masih manggil Mama, Zahra, kayak gitu?" Zahra mengernyit. Rena yang ada di gendongan Zahra memanyunkan bibirnya. "Habis, Bibi, Mama masih unyu-unyu kayak kakaknya Mira yang masih SMA." Erwin yang sudah ada di belakang mereka menepuk-nepuk puncak kepala Rena. Sementara Zahra mencubit hidung Rena. Tak lama kemudian, Revan bersama Pak Dendi datang membawa kue ulang tahun Zahra. Pesta kecil-kecilan itu pun dirayakan di tempat Viola sedang dirawat. Zahra tidak menyangka hari ini akan menjadi seperti ini, merayakan ulang tahunnya sambil menjenguk Viola. Untung saja ruangan Viola cukup besar, sehingga kegaduhan di dalam ruangan itu tidak mengganggu kenyamanan pasien-pasien lain. Zahra melihat semburat aneh di wajah Viola. Sepertinya wanita itu cemburu melihat kemesraannya dengan Erwin. Zahra menyuapkan sepotong kue ulang tahun itu ke mulut Erwin. Lihatlah dari dekat wajahnya tampan yang ia rindu-rindukan. Melihat wajahnya saja, Zahra sudah seperti melihat surga. Sungguh wajah tenangnya selalu menghangatkan hati Zahra.
Erwin mengunyah kue yang disuapkan Zahra sambil tersenyum. Kemudian dengan jahil mengolesi pipi Zahra dengan kue itu hingga wajahnya belepotan. Semua orang tersenyum bahagia melihat keceriaan mereka berdua. Ya Tuhan, kalau ini mimpi, please jangan bangunin aku. Masih ingat kata Viola kemarin? Tuhan akan membayar tuntas ketulusan murah. Dan hari ini Tuhan membayar tuntas kesetiaan Zahra. Zahra tidak menyangka kalau Erwin selamat. Rasanya seperti mimpi, karena banyak mengatakan bahwa suaminya tewas terkena ledakan bom. Sebenarnya Erwin sudah mendarat di Indonesia sejak sore hari. Karena Zahra menghadiri acara di stasiun TV, akhirnya Erwin diajak ibu mertuanya untuk menjenguk Viola di rumah sakit. Dan saat itulah mereka menyusun rencana untuk memberikan surprise kepada Zahra, sampai-sampai mengundang Filan untuk mengerjai Zahra. Semua orang harus berterima kasih kepada Rian, anak buah Karamel, karena berkat anak jenius itu, Erwin dan Rena bisa selamat. Meskipun Rian sendiri yang merakit bom, tapi dia sendiri yang menyelamatkan Erwin. Pada waktu itu, Rian meletakkan bomnya di dekat CCTV, hanya untuk memuaskan Rustam saja. Padahal, Rian mendesain bom itu dengan ledakan yang hanya bisa terjangkau 1 meter dari posisinya. Saat Erwin masuk dan bom meledak, Rian langsung menarik Erwin dan Rena ke sudut ruangan agar tidak terkena ledakan itu. Mereka tegah karena CCTV-nya rusak terkena ledakan, sehingga anak buah Rustam mengira bahwa mereka sudah tewas. Tapi sayangnya, kepala Rena terbentur hingga tak sadarkan diri. Buru-buru mereka membawa Rena keluar dari gedung itu menuju rumah sakit. Tapi, kenapa radar yang saya tempelkan ke lengan Bapak tidak terdeteksi lagi? Tanya Karamel yang sudah datang ke situ untuk menjemput Rian. Setelah sampai di Jakarta, Rian terpaksa membuntuti Erwin dan Rena karena tidak tahu bagaimana caranya bisa kembali pulang ke Bandung. Saat aku menarik Pak Erwin menyangga tubuhnya yang terjatuh dengan lengannya. Rian yang duduk di sebelah Erwin menunjuk sedikit luka di lengan Erwin, sehingga lengannya tergores dan radar kecil itu jatuh. Karamel mengangguk, kemudian menoleh ke arah Rian. Lalu kamu, kenapa nggak ngasih kabar? Tanya Karamel dengan nada mengintimidasi. Rian hanya cengengesan. Cangkul aja mulutnya, tante polisi. Celetuk Rena yang duduk di ranjang tempat Viola berbaring. Viola yang berada di sebelahnya langsung mencubit mulut Rena. Setelah merayakan ulang tahun Zahra, mereka akhirnya ngobrol-ngobrol di ruangan itu. Rena melihat Filan yang duduk di sofa sambil tersenyum melihat Karamel. Pak Dendi dan Zahra memberondongi Erwin dengan berbagai pertanyaan. Rena meraup kacang atom di dalam bungkusnya, kemudian melemparkannya ke arah Filan. Filan sempat terkejut, kemudian menoleh ke arah si biang keladi yang tidak sopan itu. Halo, tidak tampan seperti dirinya dilempari biji kacang atom oleh anak kecil. Om ganteng, mau pacaran sama mamaku? Sebelum Filan marah, Rena buru-buru menjelaskan maksudnya kepada Filan. Semua orang yang sedang berbincang menoleh ke arah Rena. Filan mendesis sambil mencubit dengan mungil Rena. Filan hanya membalas pertanyaan Rena dengan senyuman. Mamaku cantik loh om, kalau senyum ada langsung pipi. Buru-buru Viola membekap mulut kurang ajar Rena. Semua orang akhirnya terkekeh melihat kenakalan Rena. Filan, maafin aku ya.
Zahra menunduk di hadapan pria tampan itu. Filan tersenyum, walaupun dadanya terasa sakit. Aku yang harusnya minta maaf karena sudah mengganggu rumah tanggamu. Kamu gak benci sama aku kan, Lan? Diri Zahra dengan tatapan sendu. Filan tersenyum tipis sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Enggak, jawabnya sambil memegang kedua bahu Zahra. Terima kasih sudah mau datang ya. Mata Zahra sudah mulai berkaca-kaca, menatap wajah mantan kekasihnya yang sudah pasti sedang terluka, tidak bisa disembuhkan. Kamu jangan mencintaiku lagi, pinta Zahra dengan suara serak. Filan memejamkan mata sambil mengangguk lemah. Kesedihan benar-benar menyelimuti mereka berdua. Aku ngajak ketemuan kamu sekarang, karena ini yang terakhir. Suara Filan terdengar bergetar. Zahra meneguk ludahnya dengan susah payah. Aku benar-benar minta maaf. Filan menurunkan tangannya dari bahu Zahra, mencoba tegar. Padahal Zahra tahu Filan sedang merasakan sesak yang sangat dalam di dadanya. Boleh aku peluk kamu? Zahra tersentak mendengar ucapan Filan. Perempuan itu menatap Filan dengan tatapan bingung. Untuk yang terakhir kali, imbuh Filan dengan suara berat. Zahra ragu-ragu, namun ia terpaksa untuk mengangguk. Filan merengkuh tubuh Zahra erat, sangat erat, seolah tidak ingin berpisah. Dan di pelukan itulah akhirnya air mata yang sudah Filan tahan sejak tadi tumpah membasahi wajah. Filan terisak di pelukan Zahra. Tak lama kemudian, Filan melepaskan pelukannya, lalu memundurkan langkahnya meninggalkan Zahra. Semoga kamu selalu bahagia, Rah, teriaknya. Kamu masih ganteng, Filan. Semoga kamu mendapatkan perempuan yang lebih baik daripada aku, teriak Zahra saat Filan semakin jauh dari pandangannya, kemudian hilang ditelan oleh kerumunan orang yang ada di bandara. Sudah selesai, celetuk seseorang yang berada di belakang Zahra. Zahra langsung menengok ke belakang, kemudian terkejut melihat Erwin sudah berdiri di sana dengan tangan yang dimasukkan dalam saku celana. Entah sejak kapan Erwin berada di situ. Yang jelas Zahra takut kalau Erwin melihat dirinya berpelukan dengan Filan. Ayo pulang. Erwin menggandeng tangan Zahra keluar dari ruang tunggu bandara menuju ke parkiran. Sementara Zahra masih terlihat kikuk. Sejak kapan kamu berada di sini? Zahra mendongak menatap Erwin yang lebih tinggi darinya. Sejak kamu ada di sini? Erwin tersenyum manis, seolah tidak terjadi apa-apa. Gawat, Zahra mendengus dalam hati. Hari ini kamu harus memeriksakan kandunganmu ke dokter. Makanya aku datang jemput kamu. Tentu saja, dari kata-kata itu, Zahra tahu bagaimana Erwin bisa sampai ke sini. Mungkin pria itu membuntutinya saat keluar dari rumah. Saat sudah menaiki mobil, Zahra hanya terdiam, menunggu Erwin memarahinya. Karena Zahra yakin kalau Erwin pasti akan menuduhnya selingkuh dengan Filan. Erwin masih mengemudikan mobilnya dengan tenang. Udah, gitu doang. Kamu gak marah? Tanya Zahra karena melihat ekspresi Erwin yang tenang. Kenapa harus marah? Jawab Erwin melirik ke arah Zahra sebentar, kemudian fokus menatap ke depan. Tadi kamu pasti lihat aku dipeluk Filan. Pasti kamu juga ngiranya aku selingkuh sama Filan. Erwin tersenyum miring. Jangan seuzon sama orang. Aku tidak menuduhmu seperti itu. Lalu? Enggak pakai lalu. Zahra hanya menggaruk-garuk keningnya yang tidak gatal. Ini orang gimana sih? Kamu gak cemburu? Tanya Zahra.
Erwin terkekeh kecil. Bener ya, kalau laki-laki itu selalu salah di mata perempuan. Maksudnya? Kalau tadi aku marah-marah, pasti kamu bakalan ngomel karena tuduhanku salah. Ini aku udah diam aja, nggak komen apa-apa, tapi masih salah di matamu. Erwin menghela nafas lelah. Zahra rasanya ingin tertawa melihat wajah memelas Erwin. Sejak pertama menikah, Erwin belum pernah sama sekali membentaknya. Maksudku, kenapa kamu gak marah? Istrimu yang cantik ini dipeluk Filan. Orang yang dipeluk juga mau, kenapa dimarahin? Dosa tanggung sendiri. Erwin tersenyum licik. Filan gak kamu tegur? Tanya Zahra lagi. Filan juga berhak bahagia. Aku bisa saja loh ngelakuin hal itu ke laki-laki lain. Erwin hanya santai menanggapi ancaman Zahra. Silakan saja kalau pengen nasibmu kayak Viola. Laki-laki kayak aku, pamali buat diselingkuhi. Pasti kamu kena karmanya. Zahra hanya tertawa. Erwin pun ikut tersenyum. Dia tahu tadi adalah perpisahan menyedihkan antara Zahra dan Filan. Erwin tidak marah karena ia berpikir jika menjadi Filan akan terasa menyedihkan. Bahkan, Erwin mendoakan agar Filan mendapatkan jodoh yang lebih baik. Itulah Erwin, sosok yang selalu berpikir rasional. Zahra dan Erwin baru saja keluar dari ruang USG. Menurut pemeriksaan dokter, anak mereka berjenis kelamin laki-laki. Erwin terlihat sangat bahagia karena sehabis perempuan, anaknya laki-laki. Semoga saja prediksi dokter benar. Mas, Mbak Viola mau datang ke sini. Rena rewel pengen ikut kita. Zahra menunduk menatap pesan singkat yang tertera di layar ponselnya. Kenapa kita nggak jemput dia aja? Enggak, mereka sudah sampai dekat sini kok. Rena nggak sabaran kalau nunggu dijemput. Anak itu. Erwin duduk di sebuah kursi panjang yang ada di rumah sakit sambil menunggu kedatangan Rena dan Viola. Sementara Zahra masih asyik chattingan dengan Viola. Tak lama kemudian, Viola dan Rena akhirnya muncul dari lorong rumah sakit. Rena berlari meninggalkan Viola yang berjalan santai di belakangnya. Papa! Teriak Rena menghambur memeluk Erwin. Erwin langsung menangkap tubuh mungil Rena, kemudian menggendongnya. Kamu ini nyusahin Mama Viola terus. Kalau mau ikut Papa, langsung telepon aja. Jangan malah nangis minta dianterin. Erwin mencubit pipi cabi Rena. Iya, kamu itu jadi anak nggak sabaran. Zahra tersenyum sambil mengacak-acak puncak rambut Rena. Viola sudah sampai di hadapan mereka. Aku mau langsung aja, Mas. Titip Rena ya. Ucap Viola dengan ekspresi datar. Erwin tersenyum ke arah Viola sambil berbincang-bincang dengan Rena. Zahra menyadari raut kesedihan di wajah Viola. Entah kenapa Viola sedikit canggung dan sungkan jika bertemu dengan dirinya dan Erwin. Seolah tidak ada kata-kata sederhana yang bisa diucapkan untuk mengakrabkan diri. Viola hanya berbicara secukupnya saja, kemudian langsung pergi. Tunggu, Mbak. Serga Zahra membuat langkah Viola terhenti. Wanita yang kini sudah berhijab itu kembali menoleh ke arah Zahra. Ayo ikut jalan-jalan ke puncak, Mbak. Ucap Zahra mengajak Viola. Viola hanya tersenyum tipis, kemudian menggeleng. Enggak, aku di rumah aja. Ucapnya kemudian melanjutkan langkahnya meninggalkan Erwin dan Zahra. Setelah sebelumnya menatap Erwin dengan tatapan datar. Zahra merasa tidak enak hati dengan perubahan Viola. Tidak seperti dulu saat Erwin belum pulang. Viola tampak perhatian dan bersahabat dengannya.
Zahra hanya bisa mendoakan Viola supaya mendapatkan kebahagiaan yang ia impi-impikan. Erwin yang baru saja memasuki kamar mengerutkan dahi saat dihadang oleh Zahra. Keduanya terdiam, saling pandang beberapa menit, sampai pada akhirnya Zahra tersenyum ke arah Erwin. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Erwin curiga. Zahra tidak menjawab. Perempuan itu membantu Erwin melepaskan dasi di kerah bajunya. Entah kenapa Erwin terlihat menggoda di mata Zahra. Meskipun setiap hari bertemu, tapi rasa kangennya kepada Erwin selalu muncul setiap saat. Zahra mendorong tubuh Erwin sampai terjatuh ke kasur. Kemudian Zahra melompat ke pelukan Erwin. Astagfirullahalazim, kelakuanmu kayak teri macan. Zahra terkikik sambil memeluk Erwin yang ada di bawahnya. Pengen. Jadi, endok yang selingan apa yang halal? Yang halal lah, aneh. Zahra mendengus. Jadi jangan pernah selingkuh ya. Erwin tersenyum, kemudian mengecup pipi Zahra. Oke, nggak akan ada lagi lomba selingkuh. Merdeka. Simpulan. Perselingkuhan adalah sebuah penyakit sosial yang sering terjadi di dalam rumah tangga maupun kisah cinta para remaja. Seperti virus yang bisa menyerang dan menggoda siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Selingkuh adalah sebuah kenikmatan dunia, tapi perlu diingat bahwa melestarikan perselingkuhan sama saja menambah dosa secara konsisten, membunuh karakter sehingga tidak ada lagi batas kebaikan maupun keburukan. Pengeluaran membengkak sehingga keluarga sendiri malah terlantar. Bahkan selingkuh juga mengakibatkan penyakit mental yang akan membuat orang berselingkuh itu mengalami stres, dihantui rasa bersalah, dan hidup menjadi tidak tenang. Terkadang pacar simpanan kita terlihat lebih baik dan lebih indah daripada pasangan kita. Tapi sadarlah, jika tahap promosi itu selalu menampilkan yang baik-baik, padahal ada jutaan kejelekan yang tersembunyi dari balik senyuman indahnya. Tak hayal orang yang mengkhianati pasangannya akan menyesal di kemudian hari, seperti sosok Viola di dalam cerita ini. Kemudian Zahra, tokoh yang memberi banyak pelajaran untuk kita. Sosok yang mencerminkan ketegaran, kesetiaan, dan ketulusan yang hakiki. Tidak ada balasan yang pantas untuk dirinya selain kebahagiaan dunia dan akhirat. Setia dengan suaminya, taat kepada Tuhannya, bagus akhlaknya. Itulah ratu dunia kita. Almaratus salehah, istri yang salehah. Kita jaga ratu-ratu dunia di rumah kita, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk diperlombakan, tapi untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamat. Enam tahun kemudian, Rena menarik boneka kecil dari tangan Sheila sambil berteriak kencang. Jangan dibawa ke sana bonekanya. Pasti ini bakalan nyusahin aku. Aku pengen bawa ini. Sheila mempertahankan bonekanya agar tidak direbut oleh Rena. Alhasil, mereka saling tarik-menarik boneka sambil berteriak sekuat tenaga. Sheila, jangan dibawa. Aku pengen bawa ini. Di sana rame, nggak usah bawa boneka. Aku pengen bawa ini. Sheila, lepasin bonekanya. Rena menarik sekuat tenaga boneka itu dari tangan Sheila.
Tapi rupanya tenaga Sheila cukup kuat untuk mempertahankan boneka itu dari tangannya. Sementara Erwin yang mengintip di balik pintu kamar hanya menghela nafas lelah. "Ayolah, papa buru-buru," gumamnya lirih sambil bersender pada tembok. Rena dan Sheila masih saling tarik-menarik sambil berteriak kencang, menciptakan kegaduhan. Kalau tetangga-tetangga mereka mendengar, mungkin mereka mengira kalau rumah Erwin sedang diserang tentara Belanda. Zahra sudah lebih dulu berada di acara tasyakuran kelahiran anak kedua Viola dengan Filan. Ya, Zahra sendiri tidak menyangka kalau Filan menikahi Mbak Viola. Padahal pertemuan pertama mereka terjadi saat di rumah sakit beberapa tahun yang lalu, ketika Filan memberikan surprise dadakan pada Zahra yang ulang tahun dan berakhir dengan kehadiran Erwin dan Rena yang menjadi kado terindah di ulang tahun Zahra yang ke-19. Siapa sangka, ternyata Viola dan Filan berjodoh. Bisa dilihat dari nama mereka yang hampir mirip, Filan dan Viola. Indah sekali. Belum lagi nama anak mereka, Maverick Alvino. Sungguh akan menjadi keluarga Vivi yang harmonis dan bahagia. Hanya Rena saja yang memiliki nama yang berbeda. Usut punya usut, ternyata mereka mulai dekat gara-gara Filan sering curhat tentang Zahra kepada Viola. Pun juga dengan Viola yang sering curhat dengan Filan soal kecemburuannya kepada Erwin. Awalnya mereka curhat di chat, lalu memberanikan diri bertemu. Kemudian mulai merasa nyaman satu sama lain, saling mengerti, merasa cocok, dan akhirnya berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Ternyata, patah hati dan cemburu bisa membuat seseorang bertemu dengan jodohnya ya. Zahra tersenyum dalam hati. Suasana di rumah Filan dan Viola sudah sangat ramai, tapi Viola masih enggan memulai acara. "Nunggu apa lagi?" tanya Filan sambil melirik jam tangannya. Pria yang berprofesi sebagai pilot itu sesekali tersenyum ke arah tamu yang baru saja datang. "Masa kakaknya Vino nggak ada?" Viola menunjuk ke arah anaknya yang digendong Zahra. "Iya, Mas Erwin ditelepon nggak diangkat," sahut Zahra sambil menimang-nimang Vino yang berada di gendongannya. Sementara itu di tempat lain, Erwin masih setia menunggu kedua buah hatinya bertengkar, sampai-sampai Erwin menenggelamkan kepalanya pada kedua lutut yang ia peluk. Erwin adalah sosok ayah yang tidak ingin membentak anaknya yang bandel. Cukup Zahra saja yang menjadi ibu yang galak. Tugas Erwin hanya membimbing dan mengajari anaknya yang baik-baik, seperti sholat 5 waktu dan membaca kitab suci setiap hari. Pertikaian Sheila dan Rena masih terlihat sengit. Mereka menjerit, tidak mau mengalah, sampai pada akhirnya boneka itu robek dan membuat serat kapuk yang berada di dalam boneka berhamburan kemana-mana. Rena sampai bersin-bersin karena serat kapuk yang berterbangan itu menjatuhi hidungnya. Sementara Sheila menangis sejadi-jadinya karena mainannya rusak. Erwin yang berada di balik pintu kamar akhirnya beranjak dan menggendong Sheila yang menangis sesegukan, menyalahkan Rena. "Sudah, yuk, Mama sudah menunggu kita," ucap Erwin sambil menggandeng tangan Rena untuk keluar dari rumah. Erwin tidak bisa menyalahkan Rena, karena apa yang dilakukan Rena sebagai kakak itu benar. Erwin hanya tidak ingin ikut campur tentang urusan adik dan kakak. Setelah kedatangan Rena, Sheila dan Erwin, akhirnya acara akikah pun dimulai. Diiringi lagu salawat yang memuji Nabi besar Muhammad SAW, Pak Kiai memotong rambut Vino dengan hati-hati. Kemudian gantian Pak Dendi yang memotong rambut Pak Ustadz yang lain, baru kemudian Erwin dan Filan selaku sang ayah.
Acara dilanjutkan dengan bagi-bagi angpau untuk anak yatim. Kemudian kegiatan makan-makan dengan hidangan yang luar biasa banyaknya di meja makan. Rena dan Sheila tampak saling melotot melanjutkan permusuhan. Zahra hanya bisa gereng-gereng kepala sambil menyuapi mereka berdua secara bergantian. Kalau masih musuhan, Mama gak mau lagi nyuapin kalian berdua, ucap Zahra dengan nada galak. Pokoknya nanti kalau pulang ke rumah kalian harus baikan lagi. Titik. Mama gak mau tahu. Lanjut Zahra tegas. Suara penyanyi hadroh yang merdu itu mengakhiri cerita indah ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti cerita ini dari awal hingga akhir.